Pilkada Subang sendiri kalau dalam ini hanya perencanaan saja mungkin ya? Ya, mengusulkan, Mengusulkan. memberikan. Kakak saat itu bersama Abu Nina Ya. berjuang jor-joran ya Tuh. untuk memperjuangkan gelontoran anggaran untuk pembangunan apa saja kira-kira itu. Dan saya pun 5 tahun menjadi DPRD provinsi sama dengan Abu Nina, sama-sama berada di Badan Anggaran. Kita mendorong pembangunan di Kabupaten Subang. Ya. Jadi memang Jalan Lingkar, Jalan Cagar, termasuk Bukanegara. Ya, bukan negara. Bukanegara itu salah satu jalan yang memang diplot anggarannya dari bantuan Provinsi Jawa Barat. Ya. Alun-alun sendiri memang ada masuk di badan anggaran kita kaji, dan memang alun-alun itu menjadi prioritas karena itu salah satu janji politiknya Pak Ridwan Kamil pada saat mencalonkan jadi gubernur itu. Salah satunya ada Subang, Sumedang pun dibangun. Ya. Ada beberapa wilayah yang lain. Alhamdulillah di dapil SMS sendiri Sumedang dan Subang yang terpilih untuk dibangun alun-alunnya oleh Pak Ridwan Kamil melalui usulan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Hongsia. Saya Dadang Metro, kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Dan tentunya podcast Hongsia ini adalah podcast yang sangat eksklusif jelang Pilkada Subang. Kali ini bersama narasumber calon Bupati Subang 2024-2009, Renaldi Putradita dengan nomor urut 2. Itu. Selamat sore ya. Sore Om. Aduh, sehat selalu Kakak. Alhamdulillah. Kak, terus terang ini. Siap. Banyak publik selama ini ketika di bulan-bulan kemarin ketika ada sebuah pendaftaran di KPUD Subang ingin tahu sampai jauh mana ini. Karena selama ini Kakak Ray Naldi ini tidak terekam oleh sebuah survei manapun. Dan tentunya ketika di tahapan kampanye ini banyak masyarakat yang terus terang banyak inden ke kita Metro Buana bahwa untuk menggali sampai jauh mana ini, berangkat dari mana ini seorang Renaldi. Ini bisa diceritakan, Kakak Ray ini kan terpilih kembali ya, saat di pemilu Pileg 2024 kemarin. Betul. Di bulan Februari di DPRD Provinsi Jawa Barat. Betul. Nah kemudian ini ceritanya gimana nih Kak Ray? Silakan. Ya, jadi pertama terima kasih Om Dadang atas kehadirannya hari ini. Kita bisa podcast. Mungkin mulai dari awal dulu ya. Jadi memang sebetulnya tidak terfikirkan untuk hari ini maju sebagai calon bupati itu tidak ada di pikiran sebelumnya lah. Betul. Karena memang dari awal kemarin pileg, alhamdulillah kita terpilih dan suaranya 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Hampir 94.000 suara kita. Dimana mungkin di situ saya sedih juga, sedihnya sedih terharu bahwa mungkin berarti selama 5 tahun kemarin saya di Dewan Provinsi, alhamdulillah mungkin sedikit banyaknya ada masyarakat yang merasakan dampak dari kehadiran Ray di Provinsi Jawa Barat. Makanya sebelumnya tidak terfikirkan dulu untuk maju Om. Jadi memang semuanya begitu cepat, semuanya begitu smooth. Jadi memang seperti sudah direncanakan oleh Tuhan. Bahkan hamin seminggu sebelum pendaftaran KPU, Golkar sendiri masih belum memutuskan siapa yang akan maju. Sampai injury time memang kita, kalau kemarin sempat ada yang bahas Golkar kemana. Itu memang nyata adanya sampai detik injury time, ketua umum maupun ketua Golkar Jawa Barat maupun ketua Golkar Subang masih belum menentukan siapa yang akan maju. Ya padahal saat itu fokus kepada pelantikan anggota DPRD untuk periode kedua. Betul. Saya sendiri sudah menyiapkan persyaratan, bahkan udah ngukur jas untuk pelantikan. Sampai akhirnya menemukan momen dan saya pun istiqoroh Om. Istiqoroh meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, meminta petunjuk, dan akhirnya ternyata petunjuk itu diberikan hamin
3 sebelum pendaftaran. Setelah Partai Golkar menunjuk, memberikan tugas kepada Kakak untuk ikut kontestasi di Pilkada Subang. Iya, dan hasil istiqoroh itu memang membuat saya yakin, untuk meninggalkan jabatan, untuk meninggalkan kenyamanan saya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena memang kalau mengikuti kenyamanan Om dan sisi egoisme, kayaknya saya akan memilih jadi Dewan Provinsi Om. Mungkin satu sisi ya semua orang tahu lah Dewan Provinsi. Kalau dari segi material gajinya lumayan cukup luar biasa, segi aspirasi pun luar biasa. Namun memang bukan sisi egoisme lagi yang kita lihat, bukan sisi tentang bagaimana diri pribadi dengan zona nyamannya di Bandung, sudah bukan itu lagi yang dilihat. Dan akhirnya hasil istiqoroh itu menentukan pilihan saya untuk ya sudah, saya ikhlas, saya rela meninggalkan jabatan saya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode kedua. Tapi di hasil istiqoroh itu pun ada sambutannya yang lain Om. Memang hasilnya selain memang Allah memberikan keyakinan kepada saya untuk maju selaku calon bupati, memantapkan hati saya juga untuk memilih pasangan Pak Agus Maskur waktu itu. Saya ingat Om waktu itu posisinya saya lagi di kamar. Saya habis sholat, tiba-tiba Bunda masuk kamar, lagi main sama anak. Habis sholat saya langsung tiba-tiba ngomong ke Bunda, Bun, Rey siap maju. Rey siap ninggalin jabatan Rey. Tapi hati Rey ngasih keyakinan untuk memilih pasangannya Pak Haji Agus Maskur. Kayak gitu. Sesuatu yang mendadak, udah berdasarkan mungkin ada sebuah gambaran yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa barangkali ya, sehingga sangat mendadak. Dan Bunda pun kaget. Bunda pun kaget karena sebelumnya memang saya sendiri memang sudah diperintahkan oleh partai. Memang perintah dari partai harus saya yang maju, tapi saya memang masih mempertimbangkan sampai akhirnya H-3 sebelum pendaftaran itulah saya memutuskan. Oke, saya yakin saya maju, saya ikhlas, terlepas entah nanti saya menang atau tidak. Yang saya kejar sudah bukan lagi tentang ego pribadi, tapi memang niat saya lillahi ta'ala ingin membangun Kabupaten Subang. Dan kemudian begini, kalau ditarik ke belakang, ketika Kakak menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mungkin banyak masyarakat yang sudah merasakan, kalau nggak salah ini, Kakak saat itu bersama Abu Nina berjuang jor-joran ya. Betul. Untuk memperjuangkan gelontoran anggaran untuk pembangunan apa saja kira-kira itu saat itu. Jadi memang di Kabupaten Subang ini karena kebetulan saya sendiri 5 tahun jadi Dewan Provinsi itu ada di Komisi 1, di mana itu menaungi pemerintahan, desa, termasuk pemekaran. Dan saya pun 5 tahun menjadi DPRD Provinsi sama dengan Ambu Nina, sama-sama berada di Badan Anggaran. Jadi memang saya dan Ambu Nina khususnya memang kita 2 orang asli Subang ini yang sedikit banyaknya kita mendorong pembangunan di Kabupaten Subang. Di mana ada salah satunya lingkar Jalan Cagak, itu bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Jalan Cagak itu. Nah, berapa nilai saat itu yang diperjuangkan oleh Kakak sama Ambu Nina? Kalau tidak salah waktu itu di angkanya hampir 9 miliar ya, kalau tidak salah. Cuman memang itu udah agak lama Om. Jadi memang jalan lingkar Jalan Cagak termasuk Bukanagara. Bukanagara itu salah satu jalan yang memang diplot anggarannya dari bantuan Provinsi Jawa Barat. Yang dimana pada saat itu Ambu Nina dan saya pun sama-sama ikut berjuang untuk anggaran itu bisa diturunkan ke Kabupaten Subang. Kalau alun-alun sendiri gimana nih? Anggaran alun-alun sendiri, alun Kota Subang. Alun-alun sendiri memang ada masuk di badan anggaran kita kaji, dan memang alun-alun itu menjadi prioritas karena itu salah satu janji politiknya Pak Ridwan Kamil pada saat mencalonkan jadi gubernur itu. Salah satu janji politik beliau yaitu akan membangun hampir 10 alun-alun. Salah satunya ada Subang, Sumedang pun dibangun. Ada beberapa wilayah yang lain. Alhamdulillah di dapil SMS sendiri Sumedang dan Subang yang terpilih untuk dibangun alun-alunnya oleh Pak Ridwan Kamil melalui usulan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Kalau
Pemkab Subang sendiri kalau bicara Subang sendiri dalam ini hanya perencanaan saja mungkin ya. Ya, mengusulkan perencanaan, memberikan ini. Ketika menyangkut masalah anggaran dari mana, nah, barulah mungkin tugas kakak Betul. sebagai wakil rakyat yang kebetulan di Dapil SMS ya. Betul, Dapil sama Amunina, saat itu betul, sama di Amunina. Banjar. Sehingga alhamdulillah jalan lingkar, jalan Sagak, jalan bukan negara. Betul. Dan setidaknya alhamdulillah juga Betul. atas perjuangan yang maksimal barangkali oleh. Melelahkan juga itu, lumayan juga itu melelahkan diri bahas di anggaran. Karena memang kan Jawa Barat ini luas, Om. Ya. Memplot anggaran untuk ke wilayah, bantuan keuangan untuk kabupaten kota itu memang dinamikanya cukup tinggi di DPRD provinsi dan khususnya di badan anggaran. Ya. Memang selama 5 tahun kemarin kita beruji baku lah di badan anggaran dengan Ambunina juga kita sama-sama bagaimana caranya Kabupaten Subang dapat bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Ya, kalau bicara nih pemekaran panturan nih, keterlibatan KKR di DPRD Provinsi Jawa Barat seperti apa ini? Pemekaran. Jadi kebetulan pemekaran itu adanya di komisi saya, Om. Kebetulan saya di DPRD Provinsi Komisi 1. Ya. Jadi usulan pemekaran itu waktu itu saya ingat hampir setahun atau 2 tahun yang lalu saya datang ke sini, Om. Dengan rekan-rekan Komisi 1 ada pengkajian untuk pemekarannya Subang Utara. Akhirnya kita datang ke sini dan hasil dari kita bertemu dengan presidium termasuk waktu itu Bapak Bupati Subang di sini, kita bawa di DPRD Provinsi Jawa Barat dan kita perjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Barat yang akhirnya diparipurnakanlah dan diusulkanlah ke Kemendagri tentang DOB pemekaran Kabupaten Subang Utara. Jadi kita yang memparipurnakan, kita yang membahas karena banyak, Om, banyak bukan hanya Subang tapi ada 8 sampai 10 kabupaten kota se-Jawa Barat yang mengusulkan untuk dimekarkan. Ada Garut, ada Bogor. Tapi semua itu tidak sekonyong-konyong, tidak segampang kabupatennya mengajukan, provinsi langsung memparipurnakan dan memberikan ke Kemendagri enggak. Tapi provinsi pun khususnya Komisi 1 itu menggodok dulu itu semua. Ada pertarungan di situ, ada perdebatan di situ apakah harus atau tidak. Banyak perbedaan pendapat antara anggota Komisi 1 pada saat itu. Apakah Subang Utara ini harus diajukan untuk untuk pemekaran ke Kemendagri atau tidak? Ada beberapa kabupaten kota yang kita tolak juga, Om. Nah, tapi khususnya Subang Utara karena ada saya di Komisi 1-nya pada saat itu, jadi kita terus perjuangkan Subang Utara untuk bisa mencapai pemekaran dan akhirnya kita usulkanlah ke Kemendagri. Dan saat itu mungkin karena kakak juga orang Subang, kemudian secara kajian juga layak untuk dimekarkan, maka dari itu kakak juga jor-joran saat di rapat. Betul. Saya salah satu orang yang pasang badan di rapat komisi waktu itu, rapat dengan pihak-pihak terkait. Saya salah satu orang yang mungkin pada saat itu sangat keras lah urusan Subang Utara ini karena memang sangat akan berdampak untuk Kabupaten Subang ke depannya itu. Walaupun pada hakikatnya itu semua kan akan dikembalikannya ke pemerintah pusat. Tapi kita selaku pemerintah Jawa Barat, saya secara pribadi selaku orang Subang di Komisi 1, saya memperjuangkan itu mati-matian agar tahapan DOB pemekaran ini dari tingkat provinsi bisa dinaikkan ke tingkat pusat. Dan mulai proses politik. Dan lain-lain. Kalau misalkan ini bicara nyangkut masalah sekarang Kakak Reynaldi pasangan dengan Agus Maskur. Kemudian nomor urut 2. Memiliki sebuah visi dan misi yang mungkin publik harus tahu melalui tayangan podcast ini. Subang itu akan dibuat seperti apa nih dulu? Ya, Kabupaten Subang akan insya Allah jika Allah mentakdirkan kita menjadi bupati dan wakil bupati, kita ingin membuat Kabupaten Subang ini menjadi kota yang kreatif, kota yang menjunjung tinggi nilai religius, nilai agama, dan kita ingin membuat pembangunan yang merata di seluruh Kabupaten Subang. Pembangunan moral, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang paling penting. Ya, kalau dilihat dari spesifikasi 30 program, kalau nggak salah yang saya dapat nih, 30 janji atau program
pemerintahan Renaldi dan Agus Maskur di sini ada meningkatkan anggaran hibah bantuan pondok pesantren. Betul. Kan gitu. Betul. Kemudian yang kedua meningkatkan anggaran hibah bantuan masjid dan majelis taklim. Betul. Kan gitu. Ya. Kemudian pemberdayaan pemuda Karang Taruna 2 juta per desa. Setiap desa. Setiap desa ya. Betul. Kemudian yang keempat bantuan hibah 30 juta per madrasah diniyah. Ya. Nah, pemberdayaan ekonomi pondok pesantren 50 juta per pondok pesantren. Betul. Kemudian yang keenam umroh gratis nih. Ya. Untuk 30 tokoh masyarakat warga berprestasi hafiz Quran. Betul. Wah, luar biasa nih. Kemudian yang 7, bantuan hibah usaha kecil dan UMKM 5 juta untuk 10.000 usaha kecil. Betul. Per tahun atau ini? Per tahun. Per tahun. Per tahun. Oh, ini salah satu langkah pemerintahan Renaldi dan Agus Maskur untuk menekan angka maraknya bank-bank emok mungkin ya. Betul. Itu salah satu untuk menekan bank emok itu. Oke. Yang kedelapan nih mennyediakan mobil layanan publik online untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Ya. Bisa diilustrasikan seperti apa nih? Mungkin mobil-mobil yang bisa dipakai serbaguna, Om. Jadi mobil itu bisa dipakai untuk membawa masyarakat yang di daerah-daerah tertinggal untuk ke kota, untuk berobat, tapi juga untuk acara-acara misalkan di daerah bukan negara, ada mau ikut perlombaan itu bisa diperdayakan. Jadi anak-anaknya bisa ikut naik mobil itu. Ya. Kalau bicara kita tarik ke nomor 1 tadi, meningkatkan anggaran hibah bantuan pondok pesantren. Ya. Kakak menilai apakah selama ini bagaimana ini hadirnya pemerintah terhadap para pengelola pondok pesantren? Selama ini kita juga sebelumnya Om saya mau ini dulu. Jadi bahwa 30 janji politik itu kita tuliskan bukan atas dasar ngawang-ngawang, bukan atas dasar membual, apalagi kita hanya untuk mencapai tujuan kita bukan. Tapi kita punya tim khusus di mana diisi oleh orang-orang hebat yang merumuskan 30 janji politik ini. Apakah ini mungkin atau tidak? Betul. Karena kita tidak mau hanya untuk mengejar jabatan kita selaku bupati, kita harus berangan-angan dengan masyarakat. Saya tidak mau. Karena masyarakat udah cukup kasihan selama ini terlalu banyak dibuat janji. Makanya 30 janji politik ini adalah 30 janji politik yang menurut kita make sense dan memungkinkan untuk kita perjuangkan nanti jika kita menjabat. Salah satunya tentang pondok pesantren itu. Memang sampai hari ini banyak alim ulama kita keliling memang mengeluhkan tentang bantuan untuk pesantren. Kurang maksimalnya pemerintah hadir dalam pembangunan akhlak moral bangsa kita, di mana pendidikan pesantren itu salah satu pendidikan yang bisa membentuk karakter moral anak-anak bangsa kita. Betul. Masih banyak pesantren yang bahkan ruangan untuk anak-anak belajarnya masih udah ada yang keropos. Ada juga pesantren-pesantren yang untuk anak-anak tidurnya aja tidak layak. Dan itu memang butuh perhatian dari pemerintah. Nggak bisa pesantren itu, mohon maaf Om, saya kemarin pernah ke suatu pesantren, nggak usah saya sebutkan lah. Mereka hanya mengambil uang itu 30.000 satu bulan, bayangin Om. Untuk satu orang yang pesantren di situ. Bayangkan 30.000 satu bulan, makan anaknya ditanggung oleh pesantrennya, tidurnya ditanggung oleh pesantrennya. Anak itu 30 hari dititipkan oleh orang tuanya di pesantren dan hanya bayar 30.000. Bayangkan, cukup apa? Kalau pemerintah tidak hadir, lama-lama pesantren itu akan kolab. Tapi disitulah peran pemerintah untuk hadir, di mana pesantren tidak ingin memberatkan kepada masyarakat. Pesantren tidak ingin memberatkan kepada orang tua yang ingin menitipkan anaknya untuk belajar tentang ilmu agama. Nah, tapi pemerintah harus hadir, membantu pesantren-pesantren yang memang punya niat ibadah yang cukup luar biasa bagi saya. Kita harus hadir. Biarkan misalkan 30.000 satu bulan. Bahkan mungkin akan lebih baik jika nanti gratis dan pemerintah yang akan bertanggung jawab untuk bertahunnya kayak gitu. Kalau dihitung oleh tim, Are, berapa kira-kira nih yang sudah di plotting yang untuk pondok pesantren per tahun ini untuk diberikan ya hibah? Kita setiap tahun akan memberikan bantuan kepada pesantren, satu pesantrennya 50 juta. 50 juta dan itu akan kita sebarkan. Tidak hanya pesantren-pesantren yang, mohon maaf, mungkin yang hari ini mendukung kita atau tidak mendukung kita, kita akan melepaskan itu semua. Karena
ada yang lebih penting dari sebuah politik, yaitu kemanusiaan. Betul, Saya selalu betul, bilang. ya. Dimana jika memang Allah mentakdirkan kita, saya tidak akan membeda-bedakan pesantren mana, pesantrennya apa. Yang jelas pesantren yang membutuhkan kehadiran kita, kita akan datang. Ya. Tapi kita juga akan memilah, bahwa memilah itu bukan memilah like and dislike, bukan memilah antara kedekatan dengan kita, bukan. Tapi memilah pesantren mana yang sudah layak, pesantren mana yang belum layak kita pilih. Sampai hari ini kita udah ngitung hampir ada sekitar 30 pesantren yang prioritas untuk kita bangun. Untuk kita berikan bantuan itu tahun pertama kita menjabat 30-50 pesantren yang sudah kita data ya, yang kita mungkin ini bisa jadi prioritas awal. Iya. Dan kemudian kalau bicara ini yang tadi yang menarik nih. Ini bantuan hibah usaha kecil dan UMKM 5 juta untuk 10.000 usaha kecil. Ya. Ini kajiannya seperti apa itu? Nah, jadi gini Om, selama saya jadi dewan 5 tahun Om, yang selalu diteriakan emak-emak itu tentang Bang Emok. Banyak emak-emak yang kesulitan untuk membayar Bang Emok. Apalagi saya miris Om, saya miris melihat masyarakat hanya untuk uang 5 juta untuk meminjam sampai harus sumpah janji, sampai harus dikejar-kejar nantinya sama Bang Emok. Saya miris Om. Makanya kita coba mencari solusi untuk itu semua. Akhirnya kita terpikirkan ide, kita buat 10.000 UMKM gratis dengan catatan setiap orang yang akan menerima bantuan dari kita itu harus sudah kita latih dulu. Kita latih dulu, kita kasih pemahaman bagaimana cara berusaha, cara mereka untuk memutarkan uang, jangan pemasarannya. Jadi gini, pemerintah itu hadir bukan hanya sekedar memberikan modal. Tapi pemerintah juga hadir, selain memberikan modal, kita juga harus memikirkan produksi mereka seperti apa. Mereka mendistribusikannya seperti apa. Percuma kita memberikan modal kepada seseorang 5 juta sebulan. Oke, mereka membuat keripik misalkan. Tapi kita tidak mengajarkan ke mereka bagaimana cara mendistribusikan keripik ini. Ujung-ujungnya apa? Numpuk Om. Nggak akan kejual keripiknya. Akhirnya apa? Uangnya hangus gitu aja. Peran pemerintah hadir bukan hanya sebagai peran untuk memberikan modal, tapi kita hadir untuk memberikan modal, kita memberikan pemahaman, dan kita mengajarkan kepada mereka nantinya apa yang dibutuhkan Kabupaten Subang, apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka punya inovasi untuk menjual sesuatu yang punya nilai daya jual. Setelah itu kita bantu ke mereka untuk mendistribusikannya kemana aja. Ke koperasi-koperasi, ke warung-warung, atau bisa kita kerjasama dengan swalayan-swalayan yang ada di Kabupaten Subang. Itu yang harus hadir pemerintah, bukan hanya sekedar putus, kita memberikan bantuan, kita putus. Itu saya yakin tidak akan pernah memberikan solusi nanti. Kita harus pikirkan dari hulu sampai hilirnya. Kayak gitu. Iya, dan tentunya mungkin si penerima hibah UMKM ini tentunya tanpa jaminan kan? Tanpa jaminan kan? Jaminan. Murni kadedah dari pemerintah. Betul. Bagaimana masyarakat yang khususnya di kalangan UMKM ini mereka bisa mandiri melalui pembinaan oleh pemerintah. Dari mulai produksi sampai ke marketing. Karena UMKM itu Om, selain kita bisa membantu masyarakat untuk bisa berusaha, kalau UMKM-nya berkembang Om, bayangkan dari 10.000 UMKM yang kita kasih modal, taruh 10%-nya aja. Taruh atau 1.000, 2.000 UMKM-nya saja berkembang. Nggak usah kita muluk-muluk 10.000 UMKM-nya bakal berkembang. Taruh 2.000 UMKM-nya berkembang dan bisa menjadi sebuah tempat distribusi yang besar. Misalkan dari hanya kecil-kecilan jual keripik singkong, tapi ternyata supply and demand-nya bagus. Sehingga mereka jadi besar. Bayangkan berapa ribu tenaga kerja juga akan bisa terserap oleh UMKM itu. Jadi selain kita memberikan bantuan UMKM, kita punya pemikiran jangka panjang. Dari 10.000 per tahun UMKM yang kita berikan bantuan, minimalnya 1.000 UMKM itu bisa berkembang menjadi sebuah usaha yang lebih besar. Dan di situ bisa menambah peluang untuk menurunkan pengangguran yang ada di Subang. Kayak gitu. Oke, lanjut nih Kak. Tadi udah ke ini ya, ke-8 nih. Sekarang ke-9 nih, meningkatkan tambahan penghasilan untuk kepala desa menjadi 12 juta per tahun. Selama ini emang berapa juta sih? Selama ini itu kepala desa itu sekitar 7 juta. 7 juta. BOP ya. Operasional mereka. Diambil dari APBD kan? Ya, dan saya merasa miris ketika hari ini banyak kepala desa yang masih, mohon maaf ya Om, masih
kekurangan, bahkan ada kepala desa, mohon maaf, ada yang tersandung hukum. Itu salah satu faktornya. Memang modal untuk jadi kepala desanya besar, tapi penghasilan kepala desa yang murninya itu kan masih, ya bayangin Om, 7 juta itu 1 tahun Om. BOP itu 7 juta 1 tahun. Bayangkan 7 juta 1 tahun cukup untuk apa? Gitu. Makanya kita ingin menaikkan itu agar apa? Agar menekan angka-angka kepala desa yang sekarang ada yang tersandung kasus hukum. Walaupun di situ kita akan balik lagi ada memberikan bantuan hukum. Betul. Kepala desa dan lain-lain. Karena gini Om, kepala desa ini mungkin masih banyak yang urusan hukumnya kurang mengerti. Bahkan ada yang saya pernah menemukan kepala desa, dia tidak tahu bahwa jika dia melakukan itu, dia salah sebetulnya. Tapi ternyata secara hukum dia salah. Banyak kepala desa yang memang sampai hari ini masih mungkin kekurangan pemahaman tentang hukum, yang dimana peran pemerintah daerah harus hadir di situ. Jangan sampai ada lagi kepala desa yang tersandung kasus hukum, urusan-urusan yang kecil Om. Makanya BOP-nya kita naikkan. Agar apa? Agar pelayanan kepada masyarakat itu bisa optimal nantinya. Dan di sini juga kan di program lainnya juga yang ke-25 ada bantuan hukum bagi kepala desa. Betul. Ketika mudah-mudahan lah para kepala desa mulai hari ini dan ke depan selalu menghindari celah-celah adanya pelanggaran. Betul. Walaupun toh misalkan dalam hal situasional, maka Pemkab akan hadir memberikan bantuan hukum. Betul. Tapi kita bukan dalam artian akan melindungi kepala desa yang salah, bukan. Tapi kita akan memberikan pemahaman kepada kepala desa hal-hal apa saja yang bisa mencelakakan kepala desa. Betul. Dan andai kata nanti ada sesuatu yang terjadi terhadap salah satu kepala desa yang tersandung hukum, dan ternyata memang kita kaji, misalkan orang ini memang ternyata dia tidak tahu bahwa dia ini melakukan kesalahan, sedangkan dalam segi pandang hukum dia salah, itu akan kita berikan bantuan. Bahwa kita akan memberikan pemahaman, kita akan memberikan bantuan hukum kepada aparatur desa itu, agar ya setidaknya dia pun tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah daerah. Dan wadahnya pun sendiri di sini juga muncul di 30 program. Kakak juga memberikan anggaran hibah untuk Kabdesi. Betul. Lembaga tempatnya para kepala desa. Naungan untuk kepala desa. Betul. Ada angkanya muncul berapa nih per tahun? Angka itu masih kita kaji. Godok ya? Ya, masih kita godok. Karena kita yang itu tadi, kita nggak mau ngawang-ngawang. Yang jelas ada sebuah niatan. Dari pemerintah Kabupaten Subang ketika Kakak diberikan amanah. Betul. Insya Allah ada izin Allah menjadi Bupati Subang. Amin ya Allah. Kan gitu. Dan kemudian ke ini nih, menaikkan insentif atau menaikkan honorarium perangkat desa, gitu kan. Kemudian di sini juga ada menaikkan insentif kader PKK dan Posyandu. Betul. Dan yang sekarang ini kader-kader PKK dan Posyandu juga sebagai ujung tombak dari bagaimana suksesnya program pemerintah. Dan selama ini mungkin Kakak mengkaji kenapa muncul di sini menaikkan insentif kader PKK dan Posyandu seperti apa nih? Jadi gini Om, salah satu alasan yang membuat saya maju itu saya sedih ketika saya reses waktu itu saya mendengar ada kader PKK, Posyandu, ada RT, RW yang mereka selalu mengeluhkan sampai saat ini itu satu, insentif mereka, gaji mereka masih kurang. Ada yang lebih tega lagi Om, sudah insentifnya hanya segitu-segitunya, dibayarnya pun telat. Bahkan ada yang sampai 1 tahun katanya tidak dibayar. Nah itu kemirisan saya waktu itu selaku anggota DPR Provinsi Jawa Barat, yang saya hanya bisa memberikan sistem pengawasan saya. Saya tidak bisa mengatur itu, tapi saya bisa memberikan intervensi pengawasan, karena fungsi legislatif itu kan budgeting, pengawasan, legislasi. Kita tidak seperti eksekutif yang kita bisa langsung kepala dinas A tidak mencairkan ganti ini, kita ini ganti. Kita kan nggak bisa seperti itu zaman jadi anggota dewan. Makanya itu salah satu hal kenapa saya miris dan saya yaudah saya menentukan niat untuk jadi bupati. Salah satunya itu, saya sampai hari ini saya masih miris melihat tenaga-tenaga guru. Ya, di sini ada nih. Tenaga guru, ibu-ibu kader, RT RW yang sampai hari ini masih menjerit. Gajinya pas-pasan, insentifnya gas-gasan, dan ada satu yang terlewat, guru ngaji. Sampai hari ini guru ngaji, Om tahu, guru ngaji itu gajinya cuma 100.000 Om. Per bulan selama ini ya, 100.000. Bayangkan,
Dia orang yang akan menjadi guru untuk akhlak anak-anak kita. Mencetak. Dia yang akan mencetak anak-anak kita ini akan seperti apa ke depannya. Dia orang yang akan memberikan pelajaran pertama kepada anak kita tentang ilmu agama selain orang tuanya di rumah. Honornya hanya 100.000. Kebayang nggak, Om? Jangankan 100.000, jangankan untuk hidup dia 1 bulan, Om. Satu hari, seminggu pun mana cukup, Om. Makanya itu jadi fokus kita untuk menaikkan gaji guru ngaji, gaji ibu kader, PAUD. Kalau saya bacakan nih, menaikkan insentif guru PAUD dan Raudotul Atfal atau RA ya. Kemudian tukin dan tunlok guru dan korwil serta tunjangan medis dan paramedis. Nah, sekarang yang lagi viral ya ternyata terungkap di sini. Subang, Kabupaten Subang. Itu tunlok guru kok selama 5 tahun kemarin hilang. Sementara di kabupaten tetangga masih ada. Yang kita tahu seorang jurnalis ada. Betul. Ini di sini Kakak menaikkan insentif guru ya, terutama guru ya. Betul. Berapa per bulan nih Kakak? Bisa. Kita akan menaikkan insentif guru, tunlok guru ya. Tunlok guru itu 1 juta. 1 juta. Kalau ini di PAUD sendiri nih. Kemudian di sini ada tunlok guru udah tadi 1 juta dan korwil. Lain mungkin korwil. Serta tunjangan medis dan paramedis. Ini sudah mengakomodir semua variabel pendidikan sebetulnya ini. Betul. Kemudian ini nih Kak, bantu mempermudah para petani dalam memenuhi pupuk dan asintan lainnya. Betul. Kan gitu. Kemudian di sini ada pengadaan udah. Nah, ini yang banyak ditanyakan. Konsisten dan komitmen mendorong terwujudnya pemekaran Kabupaten Subang Utara tadi udah. Sudah. Kan gitu? Kalau komitmen dan konsisten sebagai pemimpin akan seperti apa nih? Itu yang tadi saya bilang, Om. Kita udah capek, masyarakat udah capek mendengar janji-janji politik dari, mungkin kemarin sudah mendengar janji politik dari para anggota dewan, Om. Hari ini pilkada, mereka akan disuguhkan lagi dengan janji-janji politik dari para calon kepala daerah. Dan saya yakin 1000% masyarakat sudah sedikit banyaknya sudah muak dengan hal itu. Makanya kenapa kita menjunjung di situ di bawahnya ada tulisan yang dipertegas oleh kita. Komitmen dan konsisten. Kita ingin menjadi pemimpin yang ucapan kita, perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini bisa dipertanggungjawabkan secara komitmen dan konsisten. Ketika kita berbicara hari ini A, kita tidak ingin esok lusa perbicaraan A ini bisa jadi ABCD. Karena salah satu variabel utama yang dia harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu apa? Komitmen dan konsisten. Jika pemimpin dengan sesamanya saja sudah tidak bisa berkomitmen dan konsisten, apalagi dengan masyarakat. Jauh-jauh dengan masyarakat, apalagi dengan Tuhan. Kita harus bisa belajar menjadi pemimpin yang komitmen, yang mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Berat, susah, sulit, ada tantangan, itu tugasnya pemimpin dan itu risiko pemimpin. Ketika kita hari ini kita berjanji, kita akan menaikkan tunlok untuk guru. Andai kata Allah memberikan takdir untuk saya, tiba-tiba ketika saya menjabat ada tsunami seperti waktu itu, tiba-tiba COVID atau apa. Terlepas itu akan mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Tapi kita harus ingat kita masih punya janji yang harus kita tepati. Urusan COVID, urusan apapun itu nanti jika ada penghalang, itu biarkan menjadi tugas bupati untuk menyelesaikannya. Tidak perlu masyarakat tahu. Tidak perlu masyarakat tahu bahwa uang pemerintah daerah nggak ada. Nggak perlu. Tugas pemimpin, tugas bupati ya kita cari uangnya. Kita cari uangnya, kita cari pendapatan yang lain. Kita munculkan lagi PAD Kabupaten Subang. Potensinya luar biasa, potensinya ada. Dan harus digarisbawahi, Subang itu bukan kabupaten yang miskin. Subang itu kabupaten yang kalau segala sesuatunya digali dengan benar, kita akan menjadi kabupaten yang bagi saya, menurut saya ya, kita akan jauh lebih hebat daripada Karawang, Purwakarta, Bekasi, dan lain-lainnya. Makanya dari itu kita harus bisa menekankan, dan saya sudah komitmen dengan Pak Gus Maskur. Pak Gus, walaupun saya umur lebih muda dari Pak Gus, saya tetap butuh bimbingan Pak Gus selaku
orang yang sudah sangat paham dengan dinamika pemerintahan. Makanya pasangan kita menurut saya dan Pak Gus ini sangat klop berkolaborasi. Saya di satu sisi anak muda yang punya inovasi, yang punya pemikiran panjang tentang Kabupaten Subang ke depannya. Pak Agus sebagai sosok figur, orang tua bagi saya yang bisa mengontrol saya, yang bisa memberikan masukan kepada saya ketika ada hal-hal yang memang menurut aturan atau menurut apapun Pak Agus mungkin bisa lebih matang tentang hal itu. Jadi kita bisa berkolaborasi dan saya bilang Pak Agus, saya izin, saya minta kita 5 tahun, andai kata Tuhan memberikan takdirnya kepada kita 5 tahun untuk memimpin Kabupaten Subang, saya ingin dengan Pak Agus kita tidak mengobrol janji kepada masyarakat selama kita kampanye, kita tekankan hal yang mungkin kita bisa lakukan jika kita jadi terpilih nanti, tanpa dan kita sampingkan hal-hal yang bisa membuat masyarakat terbuai dengan janji kita, tapi kita tidak yakin hal itu bisa terwujud. Ya. Kayak gitu. Ya, dan kalau bahasa lembur, jangan sampai jadi pemimpin ketika sebelum pencoblosan Ya. atau masa-masa kampanye enak didengar, janjinya manis-manis, ketika sudah jadi banyak yang ngomong, wah wadul, wadul kan gitu. Betul. Maka tadi saya kutip pernyataan dari Kakak Re bahwa akan ketika Allah memberikan sebuah takdir dan amanah ya dari rakyat Subang sebagai Bupati Subang. Betul. Maka selama kepemimpinan akan selalu menjunjung tinggi tadi konsisten dan komitmen terhadap apa yang dijanjikan. Betul. Kalau begitu Kak, jangan sampai nanti pemirsa nih, itu mah janji Dadang Metro. Ya. Ini ada di sini. Ya. Ada baiknya nih Kakak Bupati yang akan harus menyampaikan nih 30 janji kampanye. Bisa satu item per item nih. Boleh. Memang harus baca, takutnya ada yang kelewat. Sampai nanti itu mah janji Dadang Metro. Ya, ada baik ini. Ya, 30 janji kampanye saya dan Pak Gus Maskur. Yang pertama meningkatkan anggaran hibah bantuan pondok pesantren. Ya. Yang kedua meningkatkan anggaran hibah bantuan masjid dan majelis taklim. Ketiga pemberdayaan pemuda Karang Taruna 2 juta per desa. Ya. Yang hari ini tidak ada. Ya. Bantuan hibah 30 juta per madrasah diniyah. Ya. 5 pemberdayaan ekonomi pondok pesantren 50 juta per pondok pesantren. Ya. 6 umroh gratis untuk 30 tokoh masyarakat warga berprestasi hafiz Quran. Per tahun itu ya? Per tahun. Lalu 7 bantuan hibah usaha kecil dan UMKM 5 juta untuk 10.000 usaha kecil yang tadi yang kita singgung. Tadi sudah dijelaskan. 8 menyediakan mobil layanan publik online, memudahkan pelayanan masyarakat. 9 meningkatkan tambahan penghasilan untuk kepala desa menjadi 12 juta per tahun. 10 menaikkan honorarium perangkat desa. 11 menaikkan insentif kader PKK dan Posyandu. 12 pencairan siltap tepat waktu. Wah, itu yang tadi kita bahas. Dan sampai sekarang para kepala desa sampai detik ini itu masih berharap siltap kapan cair. Dari zaman Kakaman nanti harus gitu ya. Oke. Yang berwenangnya tidak sanggup kita ganti. Oke. 13 menaikkan bantuan hibah kegiatan RT menjadi 15 juta. 14 pengadaan mobil layanan masyarakat desa jenis multipurpose vehicle. Itu jadi bisa di segala medan. Ya. 15 konsisten dan komitmen mendorong terwujudnya pemekaran Kabupaten Subang Utara. Ya. 16 Rutilahu sebanyak 150 rumah per tahun. Dan mungkin mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi dan nanti ada rekan-rekan kita di provinsi dan di pusat. Kita akan bisa minta bantuan lagi kepada mereka. 17 menyelesaikan infrastruktur jalan kabupaten dan jembatan. Nah, ini yang banyak cerita-cerita keluhan masyarakat. Betul. Di Subang pernah saya bicara ke Kakak. Kakak bilang bahwa jalan di Subang itu jalan astagfirullahaladzim. Betul. Itu konotasinya seperti apa ini Kak? Sementara berharap karena infrastruktur itu sangat penting. Betul. Dimanapun kan itu untuk penguatan roda ekonomi. Infrastruktur sangat penting dan penyebarannya harus tepat sasaran dan harus merata. Itu juga yang paling penting. Jika kita membahas infrastruktur sangat penting, infrastrukturnya pilah dulu. Daerah mana yang menjadi fokus kita utama? Wilayah mana, jalan mana yang harus kita bangun pertama? Jangan sampai kita membangun infrastruktur, kita membangun infrastruktur, tapi infrastruktur yang tidak berdampak untuk masyarakat. Maksud saya di mana? Jangan sampai kita membangun jalan sesuatu yang wow,
Sedangkan yang kecil-kecil di kota aja jalan masih pada bolong. Di daerah Cidadap, Cidahu, Subang saya kota. keliling Cijambe. Apalagi kemarin saya keliling-keliling daerah selatan, buat jalannya bergoyang-goyang. Maksud saya apa di sini poinnya? Kita bangun infrastruktur yang sinergis, yang merata, dan mengedepankan aspek prioritas. Jangan sampai kita, ya mohon maaf Om, misalkan jika saya harus memilih, saya bangun jalan ke belakang desa saya dulu atau saya bangun jalan raya yang penting dulu. Ya saya, walaupun ini desa saya akan bangun dulu jalan raya yang penting yang dilewati oleh lebih banyak masyarakat. Mungkin jalan desa saya hanya akan dilewati oleh masyarakat desa saya. Tapi ada jalan yang lebih penting yang harus saya bangun, jalan yang dilewati oleh ribuan orang setiap harinya. Itu yang akan saya, di situ ada faktor prioritas. Jalan prioritas dulu yang kita kedepankan. Iya, betul. Lanjut, Kak. Lalu, nah ini, meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan gratis. Nah, dan ada ini yang terpenting ini buat ibu-ibu Om. Ini udah kita hasil ngitung juga, seragam gratis tahun ajaran baru bagi anak didik SD dan SMP negeri. Jadi nanti, insya Allah jika kita ada takdirnya, setiap tahun ajaran baru nanti baju-baju anak SD SMP nanti biar pemerintah daerah yang menyiapkan. Karena sekarang sering Om, ibu-ibu tuh pusing. Tahun ajaran baru beli baju. Kalau anaknya satu, ada yang anaknya 3 pusing itu. Pegadaian penuh. Biasanya tahun ajaran baru pegadaian penuh, pinjol banyak, pusat gadai penuh itu biasanya. Makanya itu kita akan menekan hal itu. Maka ke depan akan digratiskan. Setiap kebutuhan anak di tahun ajaran baru. Anak di tahun ajaran baru kita gratis. SD dan SMP. dan SMP. Kenapa SMA tidak? Karena SMA wilayahnya provinsi, bukan kabupaten. Bantuan pengambilan ijazah tertahan bagi siswa tidak mampu. Banyak Om hari ini siswa-siswa yang ijazahnya ditahan oleh SMA-nya, SD-nya, SMP-nya karena orang tuanya tidak mampu untuk menembusnya. Makanya itu salah satu, pendidikan itu kan salah satu hal yang harus dijamin oleh negara untuk masyarakat. Makanya kita akan mempermudah itu. Kita tidak mau lagi ada masyarakat yang tidak sanggup bayar rumah sakit, tidak bisa pulang. Kita tidak mau lagi ada masyarakat yang tidak sanggup membayar ijazah, tidak bisa mendapat ijazahnya. Kita ingin mempermudah masyarakat. Iya. Lanjut, Kak. Lalu, nah ini, membangun RSUD di wilayah Subang Utara. Selatan juga. Kenapa kita fokus membangun? Dan sebenarnya ini ada yang kurang dimasukin, membangun RSUD di wilayah Subang Utara dan mall pelayanan publik di Subang Utara dan Selatan. Supaya mempermudah akses layanan. Karena kan gini Om, kita berbicara pemekaran nih, balik lagi. Pemekaran itu suatu hal yang akan kita perjuangkan mati-matian. Tapi penentu akhirnya tetap presiden, tetap di pusat. Nah, kita jangan terlena oleh hal pemekaran. Kita harus membuat juga sebelum pemekaran ini masyarakat jangan sampai dibiarkan tetap hidup seperti itu. Makanya kita memberikan solusi, pemekarannya kita perjuangkan, tapi pelayanan terhadap masyarakatnya pun kita perbaiki juga. Dimaksimalkan juga. Makanya kenapa kita ingin bangun rumah sakit di Subang Utara. Ingin membangun mall pelayanan publik. Om, orang dari Cilamaya Wetan, dari mana? Dari Belanakan, perbatasannya ke kota itu hampir 2 jam. Betul, Bayangkan mereka mau ngurus KTP ke kota, bayangkan perlu waktu 2 jam. Mending kalau sehari selesai. Kadang ada alasan belangkonya habis, kadang ada ribet harus balik lagi ke Bayang Om. Makanya kita ingin mempermudah masyarakat di utara dan di selatan bisa melakukan pelayanan publik di daerahnya mereka masing-masing. Dengan dibangunnya mall pelayanan publik dan rumah sakit di utara dan di selatan agar pembangunan ini merata yang saya bilang tadi. Tidak hanya terfokus di kota, tapi merata di selatan dan di utara ini harus ada rumah sakit. Jangan sampai orang Pantura masih sulit untuk nyari rumah sakit. Mereka harus jauh-jauh ke Cihereng Om. Kebayang nggak orang di Ciasem, Belanakan mau melahirkan, mereka mau ke rumah sakit umum itu bisa melahirkan di jalan. Belum jalannya juga jelek juga. Apalagi kan, aduh makanya kasihan lah. Kita ingin fokus di situ juga. Lalu mengembangkan destinasi wisata dengan melibatkan kaum muda kreatif. Nah itu wisata itu menjadi jadi objek bagi saya
untuk menjadi salah satu faktor peningkatan PAD untuk Kabupaten Subang. Karena wisata di Kabupaten Subang, saya kemarin kampanye itu keliling, saya selalu nginep Om. Jadi saya kalau ke daerah selatan saya nginep di tempat camping, saya nginep, saya pengen tahu lebih dalam lagi tentang pariwisata di Subang. Dan ternyata potensinya sangat luar biasa menurut saya. Dan itu bisa menjadi salah satu faktor peningkatan PAD untuk Kabupaten Subang. Jika dikelola dengan benar. Betul, betul. Ya, lanjut Kak. Lalu memberikan anggaran hibah untuk abdesi. Udah itu memberikan anggaran hibah untuk kompak desi. Jadi Kompak bukan desi. hanya ada abdesi, tapi kompak desi. Kompak desi itu mantan-mantan kepala desa. Oh iya, iya, yang tergabung para mantan kepala desa tergabung di Kompak Desa. Ya, Itu betul. pun tidak luput dari sebuah Tidak luput perhatian. karena mereka juga sudah pernah berjasa Betul, ya. untuk membangun di Kabupaten Subang. Bantuan hukum bagi kepala desa, bantuan cator per desa, bantuan hibah untuk forum RW RT, menaikkan insentif guru PAUD, Radatul Ahfal, RA, Tukin, Tunlok, Guru, dan Korwil, serta tunjangan medis dan pramedis. Nah, itu yang tadi kita bahas. Ya. Mempermudah para petani dalam memenuhi pupuk dan alsintannya. Nah, yang terakhir, mengurangi resiko banjir dan kekeringan di wilayah utara. Ya. Itu penting karena tiap tahun nih menjelang Desember nih sekarang. Hujan. Nah, ini udah mulai mendekati ke rawan-rawannya pemanukan tergenang air. Ya, paling tidak mungkin sudah dikaji sama Kakak bahwa akibat dari meluapnya sungai-sungai di utara karena di hulunya terjadi sebuah perubahan. Betul. Dan mungkin akan dikaji secara akademi dan keilmuan di bidang. Itu yang saya bilang tadi Om, jangan sampai karena kita memperjuangkan Pantura ini untuk mekar, kita melupakan esensinya masyarakat di sana. Walaupun kita perjuangkan Subang Utara ini mekar, tapi sebelum utaranya mekar, kita perjuangkan dulu hak-hak kewajiban masyarakat yang ada di sana. Betul. Mereka layak mendapatkan pengobatan yang layak, mereka layak mendapatkan fasilitas kesehatan yang gratis, mereka layak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah daerah yang cepat. Jadi kita jangan terlena hanya untuk kita fokus pemekaran, kita perjuangkan setengah mati. Tapi hak-hak kewajiban masyarakat di sana harus kita penuhi. Iya. Nah, oke. Tadi udah tersampaikan program-program Kakak. Ini kita bicara yang lebih penting lagi. Ini Kakak mengemas sebuah program ini yang berkaitan erat dengan menyangkut masalah penganggaran kan? Nah, di sini mungkin Kakak bisa diilustrasikan. Ini duitnya dari mana? Sementara pemerintahan kemarin, periode kemarin, kok nggak muncul persoalan-persoalan ini? Kira-kira itu pertanyaan yang sangat bagus, Om. Jadi agar kita tidak disebut mengawang-awang 30 janji ini, salah satu hal yang akan kita fokuskan yaitu meningkatkan PAD Kabupaten Subang, di mana potensinya sekarang luar biasa. Kemarin kebetulan kita diundang Om oleh PJ Bupati yang waktu itu para calon kepala daerah diundang di Bapak PJ Bupati menjelaskan sangat luar biasa potensi Kabupaten Subang hari ini. Di mana Pak Erlangga Hartarto, Menteri Perekonomian, sudah menandatangani surat KEK-nya untuk Kabupaten Subang, kawasan ekonomi khusus. Yang di mana nanti tahun depan sudah mulai ekspansi pabrik-pabrik mobil listrik itu bisa mengembangkannya di kalau nggak salah di Subang itu ada 2 KEK ya? Iya, betul. Di kawasan Surya Cipta dan di Patimban. Nah, jangan lupa itu akan menggelontorkan PAD yang luar biasa untuk Kabupaten Subang. Ketika nanti dibangun pabrik di sana. Nah, selain kita juga akan mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi pariwisata kita. Potensi anak-anak muda kreatif kita itu akan, saya udah sharing dari kemarin, sering sharing dengan anak-anak muda, anak-anak kreatif, bahwa banyak potensi di Kabupaten Subang yang bisa menaikkan PAD Kabupaten Subang. Salah satunya pariwisata, didompleng juga nanti pariwisata dengan seni kesenian, dengan ekonomi kreatif, itu akan menggelontorkan PAD yang cukup lumayan besar. Yang ketiga apa? Kita tidak bisa egois berbicara Kabupaten Subang. Saya pernah bicara di podcastnya Om, Kabupaten Subang sampai hari ini kita masih butuh bantuan dari provinsi dan pusat. Ya, betul. Makanya kenapa saya selalu menjaga hubungan baik saya dengan rekan-rekan saya di Dewan Provinsi Jawa Barat maupun
kader-kader Partai Golkar yang ada di Dewan DPR RI. Alhamdulillah hari ini Ah. ada Bunda Elita juga di DPR RI. Iya. Dan kita sangat positif, sangat yakin Om, 5 tahun ke depan ketika kita memimpin Kabupaten Subang, bantuan dari provinsi dan pusat akan kita maksimalkan untuk datang ke Kabupaten Subang. Jadi contoh-contohnya misalkan seperti tadi saya ada janji rumah tidak layak Ritilahu 150. Kalau kita ada bantuan dari pusat, anggaran yang harusnya untuk Ritilahu kita bisa alihkan ke yang lain Om. Ya. Jadi misalkan dari pusat ada bantuan nih Rutilahu 500. Berarti yang harusnya 1 tahun itu kita ada 150 itu udah naik jadi 500. Anggarannya pun tidak perlu dari APBD. Jadi APBD-nya bisa kita alihkan untuk yang lain. Misalkan ada bantuan untuk pesantren. Ya. Tiba-tiba ada dengan pusat kita sinkron. Ada bantuan untuk pondok pesantren. Kita bisa maksimalkan itu. Jadi kita bisa saling saling tambal sulam untuk program-program yang ada ini dengan pemerintah provinsi dan pusat. Makanya hubungan baik kita dengan pemerintah pusat dan provinsi itu harus sangat kita jaga tanpa melihat partai apapun. Mau partai Golkar, PDIP, PKS, Nasdem, Gerindra, kita akan terima semua partai untuk membangun Kabupaten Subang dari provinsi maupun dari pusat. Karena kalau kita hanya memanfaatkan PAD dan APBD Kabupaten Subang tahun ini, mustahil Kabupaten Subang akan bisa pesat berkembang ke depannya. Iya, iya. Selain kita meningkatkan PAD, kita bantu juga dengan pusat dan provinsi. Iya, iya. Dan mungkin yang barusan dikatakan oleh Kak Karya adalah merupakan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan tadi, dari mana uangnya. Kan gitu, maka barusan sudah dijawab. Bahwa hanya orang-orang pemimpin yang cerdas yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ya tujuan kita bukan nyari materialnya Om, kita ingin pembangunan di Kabupaten Subangnya maksimal, masif. Saya sempat sakit, bukan sakit hati tapi jadi motivasi waktu Om wawancara ini yang mall. Yang mall itu ya. Betul. Dia bilang Pesona Mall Subang, beliau bilang Subang ini tertinggal 20 tahun daripada kabupaten tetangganya. Itu orang lain yang menilai Subang. Itu orang lain yang menilai Subang. Dan saya sebagai orang Subang sakit hati, tapi bukan sakit hati yang ini, tapi jadi motivasi. Termotivasi. Jadi motivasi, bisa kok Subang. Bahkan kita bisa jadi lebih 20 tahun lebih maju daripada Kabupaten Karawang. Kita bisa. Asal kita bisa jaga integritas kita bisa konsisten dan komitmen. Itu kuncinya. Kita bisa kok. Walaupun PAD sekarang segini tahun ini, kalau kita bisa ngulik dan kita pentingkan bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan Subang, bisa. Gak ada yang nggak mungkin, bisa. Oke. Yang terakhir nih Kak, karena ini berkaitan dengan tahapan kampanye ya. Barangkali ada saat waktu nih yang mungkin bisa Kakak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Subang. Silakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih Om kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Saya berharap mungkin di pilkada ini kita bisa menjaga kondusivitas, menjaga pilkada yang gembira, pilkada yang nyaman, sejuk, tanpa ada pecah belah antara masyarakat. Dan saya memohon doa restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Saya memohon doanya sebanyak-banyaknya daripada masyarakat. Andai kata memang, tolong doakan saya, andai kata memang saya bisa diberikan takdirnya untuk menjadi bupati, saya memohon doanya agar saya selalu dijadikan manusia yang amanah, manusia yang istiqomah, dan dijadikan pemimpin yang selamat dunia akhirat, dan yang paling penting didoakan itu saya menjadi pemimpin yang memang bisa sayang dengan rakyatnya, selalu tidak tergiur oleh hal-hal yang memang negatif, tidak tergiur oleh hal-hal yang bisa mencelakakan diri dan Kabupaten Subangnya. Saya selalu berharap siapapun nanti yang akan menjadi Bupati Subang itu pilihan terbaik Om bagi masyarakat, itu pilihan terbaik untuk masyarakat. Siapapun yang akan menjabat, siapapun yang akan menang di pilkada ini, itu salah satu orang pilihan terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Dan saya menitipkan memang untuk seluruh masyarakat agar jangan sampai pilkada ini menyampingkan urusan kemanusiaan, di mana ada yang lebih baik ada yang lebih penting dari sebuah dinamika politik, yaitu kemanusiaan. Gus Dur pernah bilang gitu. Jadi memang ada sisi kemanusiaan yang lebih harus ditonjolkan daripada segi politiknya, di mana
masyarakat hari ini harus bisa mulai melek, bisa mulai terbuka bahwa ada kepentingan yang lebih dari hanya sekedar politik, yaitu kemanusiaan. Yang itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Siap, Om. Kang Rey. Siap. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast yang lain bersama podcast Hong Sia.